Dan saya menyambut baik usulan beliau, orang tua kita Gus Lim, untuk bersedia menjadi penyelenggara terjadinya debat antara saya dan Rizik Syihab. Tetapi terus terang saya, Kang Bas Yusuf, pesimis bila pihak Rizik Syihab berani untuk melayani tantangan debat dari Gus Lim itu. Daripada kita perang-perang begitu, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis. Bagaimana nasab Ba'lawi yang sudah putus ini dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Insya Allah saya akan datang. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git. Ya, begitulah pernyataan dari Kiai Haji Imaduddin yang menyatakan beliau siap. Gitu. Artinya kalau mau dipertemukan dengan Habib Rizik, nah ini siap banget ya. Yang beliau tidak meyakini justru kondisinya Habib Rizik gitu. Apakah berani datang gitu. Jadi dia pesimis gitu. Imaduddin ini pesimis kalau Rizik Syihab ini berani datang, yang kalau kita nilai juga Habib Rizik ini juga bukan ahli nazab, dan ini adalah usulan yang bagus dari Gus Lim, yaitu dengan menyediakan fasilitas termasuk tempat dan segala macamnya untuk istilahnya tuh apa, menyelesaikan masalah ini gitu. Pada ribut-ribut di sosmed gitu ya, adu argumen ini ya menurut Pak Git ya jelas-jelas lebih baik dan ada penyelesaiannya, kalaupun tidak ada penyelesaiannya nanti ya itu kan misalnya terjadi argumen, dan argumen itu masyarakat kan bisa menilai gitu, argumen mana yang paling kuat kan seperti itu. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita cek atau kita lihat dulu persiapan di pondok pesantrennya Gus Lim. Calon lokasi debat Kiai Imad versus Habib Rizik. Di sini ada lokasi untuk pelatihan ya, manasik, untuk simulasi manasik umroh dan haji. Masih berada di lokasi pondok pesantren Ibnu Agil di daerah Laladon. Nah, untuk jelasnya, mari ikutin saya untuk bertemu dengan Gus Lim, pengasuh pondok pesantren Ibnu Agil di Laladon, Bogor. Ini aula memang diperuntukkan untuk kegiatan para santri, kegiatan berbagai hal dia. Ya, ini istilahnya kalau di Sunda itu balandongan ya. Belandongan ya. Balandongan. Balandongan itu tempat tampil. Bagaimana konsep yang sudah ada terbayang dipakai konsep debat nanti? Ya, konsep seperti halnya kita menyelenggarakan diskusi di sini. Ada panelis, ada ya dua hal yang berdebat, tentunya disaksikan juga para penonton yang memperhatikan jalannya dengan penuh tertib. Begitu. Kita banyak diskusi di sini kan. Oke. Jadi ini kategori diskusi, walaupun debat lebih sengit daripada diskusi. Lebih sengit daripada diskusi ya. Baik, nanti pemirsa, ini memang kapasitasnya sekitar 400 sampai 500, tetapi nanti untuk teknisnya mungkin peserta itu akan dibatasi ya, pakai ya. Dibatasi dari pihak Kiai Imad mungkin antara 10 orang atau berapa, dari Habib Rizik juga sama, biar diskusi ini kondusif begitu ya. Ya iya, kalau saya sih gimana ininya saja, artinya pengikutnya ini dibatasi. Kalau penonton kan susah kita untuk membatasi. Orang dari sekarang sudah pada telepon ke saya, Gus kapan nanti saya mau ikut nonton. Ya termasuk gimana role dia mau nonton. Termasuk teman-teman dari Tasik segala macam. Banyak peminta untuk nonton. Untuk nonton debat ini Kiai Imad. Antusias sebenarnya. Nah, demikianlah istilahnya itu laporan teknis yang tempat disediakan di pesantren Ibnu Agil Laladon Bogor gitu oleh Gus Lim ya. Nah, ini tempat ini memang berkapasitas sekitar 500-an orang gitu ya. Artinya nanti dalam pelaksanaan teknis itu
hanya sekitar 10 atau pengikut gitu ya, masing-masing dari Rizik atau dari Imaduddin itu nanti masing-masing pengikutnya 10. Nanti kalau pengikutnya masuk semua ya malah repot gitu ya. Artinya ini kan butuh penonton yang netral yang benar-benar ingin menyaksikan hal diskusi tersebut atau katakanlah debat tersebut. Selain itu, ya Muslim ini sudah melaporkan kepada pihak polisi, kemudian juga kepada Bupati Bogor yang menurut Muslim ini adalah daerahnya Pak Prabowo gitu ya. Jadi dengan kondisi kalau ini daerahnya Pak Prabowo, maksudnya suatu yang ribut-ribut itu diselesaikanlah di masalah di daerah ini gitu, daerah Bogor maksudnya. Nah ini bukan cuman polisi kemudian bupati ya, ternyata respon dari penonton itu sudah dari mana-mana. Ya mungkin menurut Pak Git ini akan menjadi debat teramai tentang Nazab tahun ini kalau jadi yang hal ini diragukan oleh Imaduddin gitu. Apakah berani Rizik Syihab datang gitu. Soalnya dari pihak Rizik Syihab ini hingga saat ini itu belum ada klarifikasi. Biasanya Rizik kalau mau datang gitu atau mau sudah siap itu ya, dia udah klarifikasi biasanya, tapi nggak tahu kalau dalam hal ini ya. Sebetulnya kejadian ini atau debat ini bukan pertama kalinya. Maksudnya usulannya gitu loh ya. Ini sudah berapa kali kalau nggak salah 2 kali gitu ya, yang termasuk di AIN Kalijogo, kemudian di mana Pak kita agak lupa gitu ya. Dan ini sebetulnya sudah yang ketiga kali dan mudah-mudahan ini berhasil gitu. Maksudnya berhasil gimana ya? Ada perwakilan dari Robi Toh Alawiyah, terus ada termasuk lawannya gitu ya Imaduddin gitu, yang akan mengeluarkan argumen ini dilihat secara umum, nggak main kucing-kucingan, nggak main perang di medsos yang nggak karu-karuan itu. Ini lebih bermanfaat artinya dalam pendidikan untuk menyelesaikan masalah. Kalau ada suatu masalah itu dilakukan dengan debat yang harusnya juga dilakukan secara sopan gitu ya. Jadi di situ kan ada panelis juga, kemudian ada penonton, ada pengikut. Nah ini diharapkan semua menjalani secara sopan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ide dari Muslim atau berani menyediakan tempat, fasilitas, kemudian izin dan segala macam ini perlu diacungi jempol gitu. Yang artinya ini nggak main-main gitu. Nggak main-main tuh. Soalnya kalau dilihat dari perang medsos yang mereka lakukan, ini kan terasa apa ya? Terasa geram dan kayaknya mau ribut beneran gitu. Dan kalau minimal terjadi, ini alangkah baiknya bisa dilakukan dan duduk bersama. Sekali lagi, Pak Git menyatakan terima kasih buat Muslim, walaupun ini belum terjadi ya. Yang artinya beliau sudah bersedia menyediakan tempat dan fasilitas. Dan Pak Git yakin, bukan Pak Git aja yang menunggu-nunggu tempat atau acara ini berjalan gitu ya. Ini yang ribut masalah Nazab ini, nah ini pasti akan nonton. Yang pasti adalah para pembenci dan para penyayang. Jadi dua kelompok yang ikut saling bertikai ini, nah, ini pasti menunggu-nunggu debat ini gitu loh. Kayak apa nih nanti debatnya gitu kan. Dan mudah-mudahan tidak ada settingan dalam debat ini. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.